Halo, ketemu lagi dengan kita teman-teman InWave, InWave, Investor Wave, Elite Wave, Forecasting and Trading Course. Di depan layar ini ada chat dari emiten Ramayana Lestari Sentosa dengan nama emitennya RALS ya. Apa kira-kira pandangan mengenai RALS ini ya? Begitu kompleks sepertinya ya, begitu kompleks dan begitu banyak tafsir yang di sini sepertinya. Mari kita bedah bagaimana kira-kira patternnya di sini ya. Dengan melihat beberapa swing yang ada di sini, ini mungkin ini sama swingnya, kemudian dia swing. Tidaklah bisa kita mungkin tidak menganggap bahwa ini tidak trend. Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Ini pasti saya merasa meyakini betul bahwa ini pasti ada tren, ya. Tren kalau kita mengikuti pada teori klasik dari technical analysis berarti mengacu pada konsep Dow, maka berarti akan ada bentuk zigzag ya. Kemudian oleh Ralph Nelson Elliott itu ada ditambahkan dengan model 5 namanya gitu ya. 5 gelombang ya, karena segala sesuatu yang cangkul ya zigzag begitu itu akan berujung pada yang namanya konsep sama juga motif juga ya, masuk dalam rumpun motif ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama seharusnya saya langsung menyajikan ya, sehingga tidak begitu lama ya begini. Jadi tapi sekaligus edukasi ya, sekaligus edukasi bahwa eh, jika teman-teman memahami konsep alternasi dengan baik, eh, yang pada area sini dan pada area sini cukup tegas pola 3 dan pola 3 ya. Pola 3 dan pola 3. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana swing? Di mana swing itu berada? Ya, di mana swing dari 5 gelombang itu pertama ada. Seandainya ini pola 5 di sini, ya, maka berarti ini ada pattern apa? What the name of the pattern? Corrective. Ya, apa nama korektif pada pattern ini? Apa nama korektif pada pattern ini? Karena dia berstatus tidak melewati dari sini. Kalau seandainya kita berasumsi bahwa ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, begitu kan? Pertanyaannya kenapa C ini trunket? Ya, kenapa ini trunket? Zigzag trunket tidak ada dalam khasanah konsep dari Ewi Prechter. Ya, tidak ada satupun pembahasan mengenai zigzag trunket ya. Kemudian berarti seandainya ini disandarkan kepada kepemilikan regular flat ya, karena segala yang regular flat ini B mensyaratkan dia memang masuk pada teritori yang namanya 90 ya, minimal dia 90, dia bisa lebih. Tetapi kemudian C mensyaratkan dia juga minimal juga 90. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Nah, ini berarti kalau kita di Ewik sehingga menyebutnya ini tidak ada pattern. Ini tidak ada nama pattern. Dari sini tidak ada nama pattern. Tidak ada pattern. Sehingga ketika ini tidak berpattern, tidak mungkin berarti kita taruh di sini misalkan yang anggap nih 5 atau 1 di sini atau 2 di sini. Segala yang 5 kan ada pemilik ya. Ada ref 1 atau A, kemudian 2 atau B. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak memiliki pattern. Ini tidak memiliki pattern. Ya, ini tidak memiliki pattern. Berarti ini gagal. Seandainya kita letakkan 5 di sini berarti kita mengalami kegagalan. Ya, di sini yang agak rumitnya. Dengan melihat pola begini ya, ini dari sini udah mulai ada kerumitan. Sehingga berkemungkinan disinilah letak 5. Disinilah letak 5. Disinilah letak yang namanya 5. Berarti kita boleh asumsikan dari sini start new ya, berarti begini. 5 begitu. Kemudian di sini ada pattern yang namanya triangle. Ya, ini triangle. Kemudian di sini ini triangle. Namanya lebih tepat ini disebut dengan ascending, tapi kan dia melebar masuk kategori expanding. Karena segala yang ditutup dengan triangle, maka itu tidak bisa kita sebut dengan wave 1, berarti harus wave A. Berarti F2, wave B di sini. Ya, wave B di sini. Dan kemudian di sini besar kemungkinan tanpa kita lihat notasi lagi, karena kita mencarinya kan mencari tren. Ini dia.
Ya, dalam konsep Dow teori ini adalah 5 begini. Ya, ini konsep Dow teori. Di EW nanti ini diperjelas lagi lebih detail. Nah, di sini jika teman-teman mengetahui dan apa ya istilahnya ya mengetahui dengan sempurna mengenai alternasi, ini tidaklah menjadi hal yang aneh ketika ini wave 1 dan 2 ini high di pullback kemudian ditutup dengan yang nama sideway, kemudian di sini adalah ABC atau WX, di sini besar kemungkinan ada wave 4-nya ya, atau di sini wave 4-nya juga masuk syarat karena ini dia. Coba kita lihat di sini. Sederhana sih sebenarnya, ini cukup sederhana. Ini tingkat sideway-nya begini, kita pindah ke sini akan masuk ya. Jadi saya tulis ketik bagus aja ya. Sebenarnya nggak usah deh, langsung gini aja, ini udah cukup meyakinkan kok. Cukup meyakinkan. Ini A, B di sini dan C di sini. Nah, C di sini. Kemudian lagi di sini cukup meyakinkan juga. Ini wave 1, ini running, ini 3, di 4, ini 5. Jadi di sini A, di B, ini A. Kemudian di sini jadi masalah, apakah B yang di sini? Ketika B di sini, saat kita tuduhkan dia F1, F3, 4 itu tidak showing, maka besar kemungkinan ini ada di sini. Besar kemungkinan di sini. Polanya ini adalah triangle. Jadi kita di korektif itu kita mencari pattern ya. Kita mencari pattern dan kita tunduk patuh dengan nama pattern. Tidak bisa diaba-abain begitu, tidak bisa diaba-abain ya. Ini begini. Nah, ini udah mulai ada kecurigaan bentuk pattern kan begitu ya. Ini sudah memulai ada kecurigaan bentuk pattern ya, yaitu bentuk pattern dan bentuk tren ya. Bentuk pattern dan bentuk tren. Apakah mungkin ya 535 WX kemudian 535 Y, berarti ini kan ada namanya potensial pattern yang namanya diagonal pattern ya. Bagi teman-teman yang belum tahu bahwa di dalam yang namanya konsep diagonal pattern itu dia boleh menghuni zigzag, itu kan ada dua tipe, ada 53535 dan ada 33333 ya. Double zigzag itu masuk dari bagian pola 3. Double zigzag bersyarat mutlak bahwa terjadinya bentuk pattern yang namanya diagonal pattern boleh dihuni pola 3 artinya zigzag, dan juga bisa dihuni oleh yang namanya double zigzag. Ada referensinya? Ada bukunya? Ada kitabnya? Ada penjelasannya? Ada semua. Nah, jadi kita tidak bisa bantah itu bahwa terjadi WXC, namanya itu WXC ya, WXC begini, WX begini, ada dalam semua kitabnya. Jadi tidak usah sampai teman-teman mau bantahnya ya. Kalau mau apalagi mau bantah dengan tanpa kitab ya kita repot ya. Jadi ini ada pola begini, ada pola begini. Teman-teman yang tidak percaya dengan omongan saya bisa chat saya kasih bagi referensinya. Ya, begini. Ini bisa WXC 1 di situ. Jadi makanya kita bilang bahwa ini ada gejala, ada indikasi yang namanya akan membentuk pattern di sini. Dari sini kita harus mensangkakan pattern ini akan membentuk tren apa. Jadi akan besar kemungkinan kita akan membuat asumsi ini adalah menjadi mungkin saya belum tahu, ini akan kita bahas nanti di sini, akan terjadi penurunan lebih dalam kah atau tidak ya. Yang pasti kita buat asumsinya akan begini. Ya, akan asumsinya buat begini ya. Begini. Jadi ini akan begini karena semua deret ini adalah pola 3, maka di sini akan bentuk pola 3 juga. Pola 3 juga dan drop. Ya, jadi begini. Ini asumsi dan ilustrasi dari pattern. Ini asumsi dan ilustrasi dari pattern. Ya, 3 berarti di sini 4, begitu nanti ini 4 dan 5 di sini. Berkejadian beginikah kira-kira? Ada besar harapan karena patternnya akan demikian ya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi demikian ya. Tidak menutup kemungkinan. Sangat-sangat tidak menutup kemungkinan ya. Karena kalau ini kita pandang tren, maka akan terbentuk demikian. Nah, ini satu bayangan sehingga dengan proyeksi demikian, apa kira-kira langkah selanjutnya ya? Ya, apa yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah 5 ini, apakah yang penurunan ini, apakah penurunan yang ini berpola 3 apa berpola 5? Ya, ini yang kita uji. Apakah ini 3 atau 5? Karena dia wave 1, asumsi ini adalah wave 1 dengan pola 3, maka
Penurunan atas kepentingan wave 2 dia tidak berasio. After 3 dia tidak berasio. After 3 dia tidak punya rasio. Walaupun secara kedudukan disebut dengan labelnya 1. Ya, after 3 tidak punya rasio. Sedangkan after 5 dia punya rasio. Nah, ini dia. Jadi bisa jadi kembali lagi bahwa cerita kita ini adalah ini mungkin bahwa ini 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini terjadi. Mungkin ini harus bisa dipandang juga ABC. Ya, jadi tidak menjadi persoalan besar ketika ini terjadi WXC dan WXC tidak memenuhi rasionya karena di sini ada pola 3. Ya, after pola 3 tidak punya rasio. Nah, mari kita coba asumsi pertama adalah ini mungkin adalah karena ini ya repot sih ya, karena ini juga bisa dipandang B ya. Ini bisa A, B begitu. Dan rasionya sepertinya cocok. Ini kan after 5 ya. After 5 kita biasanya uji begini. After 5 biasanya kita uji begini dan ini begini. Nah, ini udah dia memenuhi syarat ya. Lewat dari 23,6 dan lebih dari 38,2. Jadi mari kita coba dulu deh. Mari kita coba, kita mau letakkan apakah nanti semua directionnya sama, itu apakah 5, apakah 3, apakah sama, kita tidak tahu ya. Begini. Ya, tapi kalau melihat susunan begini saya cukup yakin karena ini adalah showing 2, showing 4, berarti di sini berarti akan simple ya. Akan simple atau sebaliknya bisa jadi kompleks juga bisa. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, tapi besar kemungkinan pendekatan pertama yang kita lakukan adalah ABC. Kemudian kenaikan ini, kenapa dia kenaikan ini begitu lamban? Seperti tidak mencirikan impuls. Ya, seperti tidak mencirikan impuls. Kenaikan ini tidak seperti mencirikan impuls. Nah, di sini kita dapat bantuan dari mata kita pastinya begitu. Ini ada kemungkinan inilah UFA, kemudian A, B, C, D, E, kemudian di sini B dan ini C. Nah, ini dia. Ini bantuannya ada di sini. Kenapa naik ini adalah ABC? Apakah naik ini untuk kepentingan pola 3, pola diagonal pattern? Bisa ya, bisa enggak. Ya, ini jadi masih tanda tanya, tapi nanti akan kita diberi petunjuk-petunjuk yang penting di situ. Setelah ini A, B, C. Pertanyaannya adalah apakah ABC ini akan sama dengan 1? Apakah ABC ini bisa sama dengan 1? Ya, terhadap web 1 dari kepentingan pembentukan pattern diagonal, atau ini X. Ketika ini X, maka berarti apa? X berarti di sini W. Ini codingnya begini ya. Makanya ini sangat penting bagi teman-teman, apa istilahnya, jika teman-teman berkiblat pada forecasting.com begitu ya, WXC, WX, Y, W itu kan jadi momok. Kalian nggak akan pernah ketemu dengan nama patternnya. Nah, ini jadi kita punya sangkaan terlebih dulu. Apakah ini wave 1, apakah ini W, apakah ini X ya. Kemudian kita mencoba mengilustrasikan, mencoba mengidentifikasi patternnya bagaimana kira-kira. Kan begitu. Bisa jadi juga bahwa ini bukan di sini X-nya. Ini. Bisa jadi bukan di sini. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ada patternnya? Ada. Kita melihat ada patternnya. Nah, sekarang ini udah 13 menit, berarti sandarnya bagaimana kira-kira? Mari kita pakai di sini dulu untuk X ya. Kalau ini wave 1 berarti kan tinggal kita cari penurunan ini adalah wave 2 ya. Berarti wave 2 kita cari zigzag. Caranya sederhana. Ada nggak pattern yang mencirikan entah itu korektif zigzag, korektif kompleks, atau flat, atau triangle, kan begitu. Itu kita cari untuk kepentingan wave 2. Ya, saya melihat ada beberapa pilihan yang cukup nampak. Pertama begini, seharusnya saya pindah time frame ya, pada time frame daily ini. Bagusnya kita pindah time frame pada time frame daily. Ini time daily. Ini di sini kita akan coba masuk pada di sini, kepentingan di sini. Nah, ini dia. Kita coba pindah ke sini dulu. Ini global mediacom. Ini dia bahwa kan ada pattern ini, ada pattern A,
ada pattern B, patternnya ini ada triangle, ya ini adalah pattern triangle A B C D E, kan ada bisa begini A B C, di sini A B C. Nah ini dia pertanyaannya, apakah ini tadi ini W, apakah W1? Di sini ada cukup nampak 53. Di sini ada cukup nampak 53. Berarti di sini pola 3 dulu. Kita kasih dulu kode 3 di sini. Kita kasih kode 3. Kode 3, pasti ini kode 3 karena korektif ya, pasti kode 3. Apakah ini 5 apa enggak? Ini jadi masalah lagi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini bisa 5. Tapi namanya 3 harus punya teman 5. Enggak bisa. Ya, jadi kita mengalah dengan pattern. Kita mengalah dengan pattern artinya ketika di sini kita betul memang mungkin ini adalah bisa jadi sih ini 5, akhirnya temannya 5 di sini juga bisa. Tapi apa ada teman 5 di sini? Apa ada teman 5 di sini? Seandainya saya buat begini bisa nggak? Seandainya saya buat begini bisa nggak? Berarti ini panjangnya di wave. Wah, wave 2 panjang, harus kita buktikan tuh. Harus kita buktikan apakah wave 1 adalah yang terpanjang dari wave 3. Ini dia panjang wave 1 dan jelas tidak bisa. Ini panjang wave 3 segini, panjang wave 3 segini, ini panjang wave 3 berarti nggak bisa. Ini batal diagonal, ini batal diagonal. Berarti kalau seandainya sama teman-teman asumsikan di sini 5 dan di sini 5, ini batal sudah, nggak bisa. Berarti kita harus tunduk patuh pada kepentingan pattern bahwa setiap 3 pasti punya teman 3 lagi di sini. Ini 3 lagi di sini. Nah ini dia, apakah ini ada pattern? Nah ini dia, apakah ini bisa disandarkan dengan namanya ABC atau memang ABCDE? Kan begitu. Ini jadi masalah ya, tapi ini memungkinkan terjadi ya. Berarti bahwa kemudian di sini 5 dan 535. Bisa jadi kemungkinan bahwa ini begini patternnya. Kalau seandainya kita cari zigzag dulu ya, kita cari untuk kepentingan F2. Kita cari untuk kepentingan F2. Nah, kita cari untuk kepentingan F2 maka akan begini. Maka akan begini hasilnya. Beberapa case bisa dibuat begini, beberapa case bisa dibuat begini untuk memperlihatkan yang namanya kepentingan dry clock ya. Begini ini bisa begini, dan kemudian di sini adalah 53 di sini ya. Bisa jadi bahwa ini adalah ternyata untuk F1, ini adalah F1, kemudian ini adalah F2, kemudian ini adalah F3, kemudian ini adalah F4 juga bisa kan, memenuhi syarat juga F4, mungkin 4 di sini dan ini 5 di sini. Ya, berarti ini baru wave apa? Ketika ini kita seandainya kita tuduhkan di wave 1 ya, wave 1 tadi, maka kita harus cari zigzag kan begitu ya. Kita harus cari zigzag. Zigzag dulu minimal sebelum kita berpikir pattern-pattern yang lainnya. Ya. 18 menit berarti ini A, ini B, ya ini A, ini B, begitu. Maka berarti apa di sini? Maka apa di sini? Ini besar kemungkinan 5351 2 53534 535. Oh, berarti ini begini. Ada kemungkinan pattern juga begini, tetapi ingat bahwa web yang namanya diagonal pattern itu semua akan berkecenderungan dia hanya mengisi di salah satu web 1 atau wave leading, tidak bisa kemudian mengisi di wave di ending. Jadi dia berlaku hanya salah satu saja. Nah kalau dengan demikian kan berarti ini akan menjadi wave 1. Ini A, ini B, berarti ini wave 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah begini dia. Berarti ini dengan asumsi namanya wave 2 begini, wave 1 di sini akan berpotensi menjadi batal. Tidak bisa teman-teman, karena apapun yang namanya ini disangkakan untuk kepentingan diagonal, dia punya harga limit di sini. Ini dia. Jadi kita urut begini nanti akan ketahuan. Kita akan urut kemudian nanti kita akan ketahuan. Jadi artinya tuh kita andaikan dulu ini pola tadi, misalkan kita andaikan dulu ini adalah pola yang namanya apa? Pola misalkan untuk kepentingan wave 1, apakah bisa apa enggak, tapi ternyata berdasarkan deret begini tidak memungkinkan, kan begitu. Tidak memungkinkan. Ini berdasarkan asumsi adalah pola 535. Apakah emang ada pattern lain selain 535? Kan begitu. Apakah ada pattern lain selain 535? Mungkin kita coba ini 535, berarti statusnya adalah W. Statusnya adalah W.
Kemudian ini naik bisa disebut dengan 100x, 3x. Kemudian di sini 5, bisa jadi ini mungkin ini 5, oke ini 5, oke. Ini kan sekarang kita bernotasi berbeda ya, pandangan berbeda. Ini 5, kemudian I, B, C, D, E. Ya, ini 3. Kemudian berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 berarti sharping. Berarti 5, 3, 5. 5, 3, 5 di sini. Berarti ini W, ini X, berarti Y ketemu di sini. Apa ini kenaikan? Apa ini kenaikan? Berarti kenaikan ini adalah X. Apakah X benar di sini? Nah, ini dia masalahnya. Kadang begitu. Apakah X di sini? Apakah X di sini? Apakah X di sini? Kan begitu. Mari kita cek. Besar kemungkinan apa ini pattern? Besar kemungkinan apa ini pattern? Ya, satu, harga apakah dia break lower low? Oh ya, dia break lower low. Ya, break lower low. Berarti pattern apa yang memungkinkan? Berarti WX 535 WXC. Berarti bisa jadi X. Bisa jadi X adalah double tree adalah pemilik X. Berarti turun sebagai apa? Turun sebagai pola 5. 35. Berarti YX untuk menghasilkan yang namanya Z harus ditutup dengan simple korektif. Simple korektif pilihannya kalau tidak zigzag berarti apa? Flat dan triangle. Berarti sama polanya. Berarti sama polanya. Berarti sama. Berarti ada kemungkinan juga ini kan tidak, ya agak berat di sini, agak berat kita mencari ya. Agak berat ke apa mencari pattern selain yang ini tadi karena ini ya. Karena ada yang begini. Jadi sangkaannya cukup jelas ini 5351, 5353, 4, 535. Berarti akan juga sama. Berarti akan begini patternnya, akan begini. Berarti ini baru A, nanti akan baru A, dia naik 50% untuk kepentingan zigzag dan turun sebagai Z. Ya. Ya, berarti kalau ini wave 1 tadi tidak bisa. Berarti memungkinkan sekali seandainya ini di skenario kan ini X ya, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Karena apa? Ini WX, Y, X, Z. Ini berarti apa? Statusnya berarti ini teman-teman. atau A. Ini adalah statusnya atau A. Ini akan, ini sudah semakin clear nih. Jadi kita buat saja misal asumsi ini mungkin nggak terjadi, mungkin ini nanti akan terjawab dengan oh ini tidak bisa, oh ini tidak bisa, ini akan tidak bisa. Kalau melihat begini berarti susunannya bahwa cenderung dan sangat berpotensi yang namanya RALS ini akan break lower low, tetapi break lower low ini dia adalah untuk kepentingan membuat pattern, bisa jadi dia ada untuk kepentingan yang namanya pattern flat terhadap X. Jadi kalau saya gambarin tuh begini, saya gambarin lebih detail tuh kerangka mappingnya tuh begini. Nah kan ini tadi kan sudah 53. Kalau ini turun kita pandang sebagai 5 ya, 535 berarti kan ini W teman-teman. Ini W. Ayah. Kok cepat banget waktunya ya. Ini W ya. Kemudian di sini adalah derivatifnya. Berarti 535 W atau A. Sebentar, jangan A atau W deh. A atau W lebih bagus, A atau W ya, karena dimulai dengan huruf yang pertama A atau W. Di sini nampak 535 WX, 535 YX. Berarti 5 di sini naik 35 di sini Z. Ini nanti akan berstatus. Ini akan berstatus juga sama teman-teman. Berstatusnya apa? Berstatusnya ini bisa menjadi B atau menjadi X. B atau X. Pertanyaannya, apakah W bisa divalidasi? Bisa, kenapa tidak? Ada contohnya? Ada. Di mana referensinya? Ada di bukunya. Ya. Jadi B atau X. Jadi kembali ini akan naik. Jika dia naik impuls, maka berarti target ada 5. Jika naik nanti akan 535, berarti akan WXC. Karena apa? Ini W, teman-teman. Berarti nanti di sini akan X. Akan X begini. Akan X dan penurunan bisa jadi akan turun lebih dalam lagi atau dia membentuk yang namanya triangle sebagai WXC truncated. Ya, ini begini. Nah, W X bisa flat,
bisa double tree, Y bisa truncated, atau Y bisa dengan zigzag. Selesai itu koreksi berarti, ya. Jadi kalau saya rasa untuk namanya pattern Ramayana Lestari Santosa karena belum dan tidak ada momentum untuk kenaikan, kecuali momentum yang kenaikan sedikit, ya, sedikit nanti akan terjadi di sini. Setelah ini 5 gelombang nanti akan naik. Nah, naiknya ini ya kita tidak tahu apakah dia naik untuk pola zigzag. Jika dia zigzag dia bisa memenuhi ramanya rasio 3879. Ya, jika dia tidak zigzag berarti dia akan bersatu sideways, nanti akan turun lagi untuk terakhir. Nah, di sini nanti kita tunggu di sini. Umumnya di sini akan masuk di rasio 1236 sampai 1382 dan maksimal di 6161,8. Sekarang berarti kemanakah kira-kira target penurunan itu maksimal akan terjadi, ya? Ke maksimal akan terjadi. Kita tarik saja dari sini teman-teman semua. Kita tarik inverse untuk kepentingan yang namanya, untuk kepentingan deteksi terhadap yang namanya pattern flat dulu, ya. Akan flat, ya. Di sini dan di sini berarti di sini andai kata penurunan ini terjadi, maka di sini akan setidaknya mau habis waktunya, akan di 1236 dan akan di 138,2. Ya kan, akan di sini bisa jadi dia akan masuk sedikit juga bisa, tapi umumnya akan masuk begitu. Jadi secara mapping nanti akan berbentuk begini, bahwa nanti ini adalah akan naik. Jadi ini adalah satu pattern naik, berarti akan naik begini, dia akan drop begini. Yang penting memenuhi syarat, ya, dia harus break yang ini, dia harus break 404 harga lower low di sini, dia break. Bisa jadi tidak sampai sini tapi dia break gini, dia akan break begini. Berarti ini adalah akan naik sebagai bisa jadi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, sekarang berarti kita tunggu, berarti asumsi ini adalah 535 WX berarti WX akan mengisi di sini. Jadi ini patternnya. Ini sementara terdeteksi patternnya begini, berarti ini adalah W, ini adalah X, dan Y masih misteri. Bisa jadi Y akan ditutup dengan triangle, tapi ada potensi kenaikan, ya. Tetapi ada potensi kenaikan. Setelah nanti dia drop, nanti akan potensi kenaikan cukup besar. Bisa jadi akan, anggaplah ini pattern reguler, berarti dia akan sampai di 980 minimal, ya. Semoga saja itu, ya, karena dia bisa juga bentuk yang namanya running kan, dia running berarti tidak sampai ke atas, ya, tapi potensial. Ini rewardnya lumayan, oke, rewardnya lumayan. Mungkin ini pandangan terhadap RALS. Saya rasa untuk teman-teman yang udah masuk tidak usah terlalu khawatir, RALS akan cukup potensial karena naik ini akan cukup besar. Jika dia naik ini sebagai dua gelombang, berarti itu adalah WXC, maka dia berkewajiban akan break yang ini. Tetapi jika dia naik sebagai running, maka dia bisa saja mungkin tidak akan sampai atas, ya, begitu. Jadi cukup potensial lah intinya untuk masuk, tetapi tunggu momentumnya, dia setidaknya nanti kasih di sini. Berarti kalau gitu caranya supaya kita tidak banyak kehilangan momentum, maka ini harus dikasih peringatan. Di harga berapa? Di harga di sini. Teman-teman kasih harga di sini. Ya, di sini berapa ini lower low-nya? Lower low-nya di ada 404. Dikasih aja di sini peringatan di harga 404. Nanti buat pemberitahuan. Ya. Ini 404. Nah, 406 nggak bisa ya. Udah gini. Ya, jadi begini nanti dikasih tahu nanti oleh TradingView untuk kita bisa antisipasi. Ya, di sini kita cari momentumnya. Kita akan cari momentum terbaik di sini agar bisa kita masuk untuk mendapatkan reward yang cukup besar. Ya, cukup besar karena nanti rewardnya akan sampai kalau seandainya di 123,6 saja cukup besar kenaikannya. Sampai ke berapa ini? 322 1610 ya, 1610. Mudah-mudahan begitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya sama-sama teman-teman semua. Selamat malam.